Assalamualaikum guys, jumpa kembali bersama kami di channelnya Wong Cewek Meja Kuning J77. Di video kali ini kami akan tektok ke Gunung Puntang via Gunung Sangar. Ikutin terus ya videonya. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah! Assalamualaikum Sobat J77. Di edisi tektok ke Gunung Puntang via Gunung Sangar ini, saya sendiri yang akan membawakan narasi ini ya. Seperti biasa, kami berkumpul di PT MB Penemuan Tekstil dan berangkat dari Cirebon sekitar pukul 4 subuh. Dan sampai di base camp Gunung Sangar itu sekitar pukul 7 lebih 10 menit. Sesampai di basecamp Gunung Sangar, kami langsung melakukan persiapan untuk hiking dan tidak lupa untuk sarapan pagi. Setelah melakukan team meeting dan berdoa, pada pukul 7.42 kita mulai melakukan pendakian ke Gunung Sangar. Oh ya Sobat J77, tektok kali ini diikuti oleh 12 orang peserta ya. Dan diawali perjalanan kita melewati perumahan warga, dan nanti setelah melewati perumahan kita akan melewati perkebunan sayur. Dan udara cukup segar ya Sobat ya. Setelah melewati perkebunan sayur, tidak jauh lagi kita akan memasuki gerbang masuk Gunung Sangar. Setelah memasuki gerbang masuk tadi ya, jalur yang akan kita lewati berupa hutan pinus. Trek sudah mulai menanjak meskipun tidak ekstrim, tapi lumayanlah untuk pemanasan. Nah, pada pukul 08 lebih 9 menit kita sudah sampai di pos 1. Jadi perjalanan dari base camp ke pos 1 ini kurang dari 30 menit. Setelah beristirahat, kita langsung berangkat menuju pos 2. Kontur jalan masih berupa tanah dan vegetasi juga cukup rindang ya, dengan pohon pinus yang tinggi. Oh ya, sahabat J77 semua, menurut warga setempat bahwa penamaan Gunung Sangar berasal dari kondisi kawasan gunung dan hutannya yang dianggap sangar ya, dan sangat sangar itu karena banyak bahaya yang mungkin dijumpai pengunjung, terutama binatang liar dan buas, dan sangat karena banyak hal mistis yang dimitoskan. Jadi itulah sebabnya sedikit sekali warga setempat yang berani memasuki kawasan tersebut. Oke Sobat J77, pada pukul 8.30 menit kita sudah sampai di pos 2. Jaraknya memang tidak terlalu jauh ya dari pos 1, sekitar 20 menit saja. Setelah cukup beristirahat, kita melanjutkan ke pos 3. Dari sinilah kita menjumpai tanjakan-tanjakan yang lumayan tinggi. Untuk menuju pos 3 ini, kita akan melewati tanjakan Ebel. Jalur ini sangat licin dan sangat melelahkan. Perlu tenaga dan napas tambahan ya Sobat J77. Di Gunung Sangar, tanjakan Ebel ini merupakan salah satu tanjakan yang cukup ikonik ya Sobat. Oh ya Sobat J77, di zaman dahulu, kesangaran atau keseraman hutan Gunung Sangar sering dikaitkan dengan kisah si Raja Hutan alias harimau. Tidak hanya harimau sungguhan, tapi ada juga mitos tentang harimau jadi-jadian. Salah satu kisahnya bisa ditemukan di daerah Baros ya, yang disebut Legok Sura. Nama Legok Sura ini berasal dari cerita tentang
seorang lelaki bernama Pak Sura yang tewas diterkam harimau. Oke sahabat J77 semua, setelah kita melewati tanjakan Ebel, kita akan melewati jalur yang kiri kanannya itu ditumbuhi ilalang yang sangat tinggi ya. Vegetasinya juga sudah agak terbuka. Dan pada pukul 9:04 kita sudah sampai di pos 3. Di sini terdapat shelter ya yang sederhana yang terbuat dari gubuk bambu, bisa buat istirahat, duduk-duduk sambil minum. Di pos 3 ini pemandangan terlihat indah ya sobat. Dan setelah kita cukup beristirahat, kita melanjutkan perjalanan ke pos 4. Jalur trek masih berupa tanah dan vegetasinya mulai terbuka, didominasi dengan ilalang dan pohon bambu kecil. Jarak ke pos 4 ini tidak terlalu jauh ya. Setelah melewati tanjakan, kita sampai di pos 4 pada pukul 9:35. Jadi cuma sekitar 30 menit saja. Di pos 4 ini merupakan pos terakhir ya sebelum ke puncak Gunung Sangar. Kita beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan ke puncak Gunung Sangar. Untuk summit ke puncak Gunung Sangar, kita akan melewati tanjakan yang cukup terjal. Namun jarak ke puncak tidak jauh. Sobat J77, Gunung Sangar sekarang ini tidaklah sesangar atau seseram kisah masa lalunya. Gunung di kaki pegunungan Malabar ini sudah menjelma menjadi kawasan yang cantik ya, dengan penataan wisata yang cukup rapi. Dan akhirnya sekitar pukul 9:47 kita sampai di tujuan pertama, yaitu puncak Gunung Sangar. Jadi total perjalanan dari base camp Gunung Sangar ke puncak ini sekitar 2,5 jam ya kurang lebihnya. Oke sobat J77, kita menikmati dulu ya puncak Gunung Sangar dengan keindahan alamnya yang sangat eksotis. Jadi dalam perjalanan hiking menuju puncak ada keunikan alam ya yang bisa kita kunjungi. Di antaranya batu ukuran besar yang lokasinya itu sekitar 300 meter lah dari puncak. Dan batu ini disebut dengan batu susun. Oke sobat J77, sebelum kita lanjut ke puncak Mega, sementara kita beristirahat dulu dan kita pasang flysheet ya untuk tempat rest area. Di sini kita membuka perbekalan masing-masing. Setelah kita menikmati perbekalan yang kita bawa dari rumah, kita lanjut tujuan berikutnya, yaitu puncak Mega. Sebelum ke puncak Mega, kita akan melewati batu susun atau yang biasa kita kenal adalah batu sping. Jalur menuju batu sping cukup kecil namun masih aman ya. Kanan kiri berupa jurang namun masih cukup bisalah dilalui dengan nyaman. Cuaca saat itu berubah-ubah, kadang panas, kadang tertutup kabut. Vegetasi yang sangat terbuka ditambah cuaca yang panas, maka membuat kita lebih cepat dehidrasi ya. Untuk itu, sebisa mungkin kita membawa perbekalan yang cukup. Beruntungnya saat itu cuaca berubah-ubah. Oke sobat J77, kita akan sampai di batu sping atau batu susun dengan sisa-sisa tenaga dan nafas yang masih ada.
Setelah kita menaiki Batu Sping, kita lanjutkan perjalanan ke Puncak Mega. Jalan makin terjal ya dan sangat licin. Terkadang kita harus merangkak dan ataupun terpeleset. Saking terjalnya jalur yang menuju Puncak Mega, beberapa peserta yang ikut harus ditarik ya untuk melewati jalur ini. Tentunya kita harus fokus karena sangat sempit. Salah-salah bisa berakibat fatal. Dengan susah payah, kami terus berusaha untuk menaiki segala tanjakan yang kita hadapi. Ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti juga lebih besar. Dan tidak ada kata tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Orang yang jatuh dan bangun lebih kuat daripada orang yang tidak pernah mencoba. Jadi, jangan takut gagal, tapi lebih baik takut untuk tidak mencoba. Perjalanan ini terasa berat, tapi berat itu bukan berarti tidak mungkin. Kami terus berusaha naik dan naik dan naik. Meski beberapa di antara kami sudah kehabisan tenaga, hanya semangat dan tekad kami yang masih tersisa. Akhirnya, setelah berjuang sampai detik asa terakhir, beberapa dari kami harus kembali ke base camp dan menyisakan sebagian dari kami yang bisa melanjutkan ke Puncak Mega. Memang kegagalan adalah kesuksesan yang sedang berlangsung, dan kegagalan adalah jalan memutar, bukan jalan buntu. Beberapa dari kami terus melanjutkan ke Puncak Mega, dan sebagian lagi harus kembali ke base camp. Saat kembali ke base camp, cuaca berubah sangat cepat dan susah diprediksi. Oke Sobat C77 semua, sampai di sini dulu perjalanan TikTok ke Puncak Mega via Gunung Sangar. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.